Selamat pagi Kak Ici, saya Miska dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan menuntaskan asesmen matematika, yaitu menjelaskan tentang materi peluang. Yang pertama itu, apa itu peluang? Peluang adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu percobaan. Peluang dihitung dengan angka antara 0 dan 1. 0 berarti peristiwa tidak terjadi, sedangkan 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Itu materi. Next itu ada komponen-komponen peluang. Komponen peluang itu yang pertama ada percobaan. Percobaan itu proses yang menghasilkan satu hasil dari banyak kemungkinan contoh. Contoh gampangnya itu melempar dadu. Habis itu ada hasil. Hasil itu hasil yang didapat dalam terjadinya percobaan. Contohnya angka yang muncul pada dadu. Yang kedua itu ada sample space, yaitu kumpulan semua hasil yang mungkin dari percobaan, misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang terakhir itu ada peristiwa. Peristiwa itu kumpulan hasil yang mendukung suatu kondisi, misalnya peristiwa angka genap pada dadu, yaitu pada angka 2, 4, dan 6. Oke, rumus dasar peluang itu rumus dasarnya adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung S tutup kurung per N dalam kurung A tutup kurung. P dalam kurung A tutup kurung sama dengan peluang terjadinya peristiwa. Sedangkan N dalam kurung A tutup kurung sama dengan banyaknya anggota peristiwa. Dan yang terakhir, N dalam kurung S tutup kurung, yaitu banyak anggota ruang sampel, atau bisa disebutnya jumlah seluruh kemungkinan yang terjadi. Next itu ada contoh-contoh tipe-tipe peluang, yaitu yang pertama peluang kejadian gabungan A atau B, yaitu P NB, P dalam kurung A NB sama tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tutup kurung plus P dalam kurung B tutup kurung min P dalam kurung A NB atau tutup kurung. P A N B, atau bisa disebutnya peluang A atau B terjadi. P dalam kurung A sama dengan peluang A terjadi. P dalam kurung B sama dengan peluang B terjadi. Peluang A N B atau P A C A P B sama dengan peluang A dan B terjadi, irisan A dan B. Contoh soal kejadian gabungan ke atas dan bawah irisan. Yang pertama itu soalnya ada 30 siswa yang suka mata pelajaran matematika, dan ada 25 siswa yang suka mata pelajaran fisika, dan suka kedua mata pelajaran tersebut ada 15 siswa. Pertanyaannya adalah berapa siswa yang suka matematika atau fisika? Cara penyelesaiannya adalah N dalam kurung A N B tutup kurung sama dengan N dalam kurung A tutup kurung plus N dalam kurung B tutup kurung min N dalam kurung A N B tutup kurung sama dengan 30 ditambah 25 ditambah 15 sama dengan 40. Jadi jumlah siswa yang menyukai fisika dan matematika adalah 40 siswa. Oke. Next itu ada kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat itu menentukan peluang A terjadi dengan syarat B yang sudah terjadi. Rumusnya itu P dalam kurung B A sama dengan P dalam kurung A NB per P dalam kurung A. Intinya itu kejadian A sebagai syarat itu harus terjadi dulu. Peluang kejadian B dengan syarat A. Contoh soal kejadian bersyarat itu yang pertama. Contohnya adalah peluang Rania pergi belanja sendiri itu 0,65.
peluang Tania pergi belanja sendiri adalah 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja adalah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu. Cara penyelesaiannya adalah peluang Rania pergi belanja sendiri itu masuk ke PA sama dengan 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri itu P dalam kurung B yaitu 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja bareng itu sama dengan 0,90. Cara penyelesaiannya adalah P dalam kurung A B sama dengan P dalam kurung A tutup kurung ditambah P dalam kurung B tutup kurung min P dalam kurung A NB tutup kurung P dalam kurung A NB tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tutup kurung ditambah P dalam kurung B tutup kurung dikurang P dalam kurung A UB tutup kurung, yaitu sama dengan 0,65 ditambah 0,80 min 0,90 yang menghasilkan 0,55. Nah, peluang Rania pergi belanja jika Tania telah pergi belanja terlebih dahulu adalah peluang A dengan syarat B, yaitu P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung A NB per P dalam kurung B tutup kurung sama dengan 0,55 per 0,80 yang hasilnya adalah 0,69. Jadi peluang Rania belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu adalah 0,69. Next ada kejadian independen. Kejadian independen adalah dua atau lebih kejadian di mana terjadinya suatu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian lainnya. Terus peluang kedua terjadi itu dengan rumus P dalam kurung A NB sama dengan P dalam kurung A tutup kurung kali P dalam kurung B tutup kurung. Nah, ini dia. Next itu ada contoh soal kejadian independen. Contohnya adalah jika peluang untuk mendapatkan angka 3 pada pelemparan dadu adalah 1/6 dan peluang untuk mendapatkan kepala saat melempar koin adalah 1/2, berapakah peluang untuk mendapatkan angka 3 pada dadu dan kepala pada koin tersebut? Cara penyelesaiannya adalah P dalam kurung A NB sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B tutup kurung sama dengan 1/6 dikali 1/2 dan hasilnya adalah 1/12. Peluang untuk mendapatkan angka 3 pada dadu dan kepala pada koin tersebut adalah 1/12. Oke, kesimpulannya adalah peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan peluang dihitung dengan rumus dasar P dalam kurung A, yaitu jumlah hasil yang mendukung atau jumlah hasil ruang sampel. Terus yang terakhir adalah ada berbagai jenis gabungan seperti bersyarat dan kejadian independen. Sekian dari saya, terima kasih.